Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini insya Allah pengen ngejelasin soal 5R dan 5S. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Maulidi Suryaman. Nah, kita langsung masuk aja. Pertama, ngomongin soal organisasi. Jadi organisasi itu banyak jenisnya ya. Itu ada yang profit, ada yang non profit. Nah, kalau untuk organisasi yang profit, tentunya keuntungan sebagai goals mereka gitu. Tujuan utama mereka pokoknya ngejar keuntungan aja ya. Gitu. Nah, syarat-syarat tercapainya keuntungan itu bisa dicapai dengan mutu produk, biaya produksinya, masa pengirimannya. Nah, kemudian syarat ini bisa dicapai sama siapa? Sama sumber daya manusia. Kita turun lagi ke mesin, material, dan cara. Nah, untuk mencapai keuntungan ya, mereka perusahaan berkontribusi untuk mencapai itu. Jadinya dengan cara PPIC, kemudian ada dari analisis produksi seperti assembly design, production. Nah, itu tuh semua bertujuan untuk tercapainya efisiensi dan produktivitas yang tinggi sehingga mereka tuh bisa sampai ke keuntungan mereka. The next. Nah, tadi itu kontribusi dari perusahaan. Sekarang lagi ngomong kita apa nih karya yang bisa karyawan kontribusi ini selain mereka tenaganya gitu ya. Tentu dengan kerja yang maksimal. Maksudnya maksimal itu adalah pekerjaan yang dengan kualitas yang tinggi. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan 5R nih. 5R ada resik rawat ringkas rapi resik rawat rajin itu susunan ya, nggak boleh jadi berurutan dari ringkas rapi resik rawat rajin. Nah, ini juga kontribusi pekerja atau karyawan yang tujuannya sama, tercapainya efisiensi tinggi dan produktivitas tinggi sehingga dari organisasi ini mencapai keuntungan. Nah, kita masuk ke 5R atau 5S ya yang ditekan. Nah, kita masuk ke tentang mereka nih, gue jelasin dulu nih sedikit. Next. Nah, filosofi 5R dan 5S. Jadi gini Bu, 5S ini berasal dari Jepang ya. Ya, jadi tahun 1950 ada yang menciptakan metode-metode ini untuk memberikan kualitas sumber daya manusia yang terbaik. Makanya dari bahasa Jepang ada seiri, nah, itu diterjemahkan bukan secara bahasa, maksudnya adalah secara maknanya gitu, ringkas. Kemudian ada seiton, rapi, seiso, resik. Kita lanjut aja, masuk ke slide selanjutnya. Nah, tentang 5S ini kelihatan. Nah, terus naik, ya. Oke, tentang 5S nih. 5S bukan berarti bersih-bersih ya, karena ngomongin apa ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, kayaknya cuma nyapu, bukan bro. Ini kita ngomongin soal konsep, tentang prinsip-prinsip nih, tentang cycle yang menentukan lo sikap atau budaya kerja lo nih. Nah, jadi kita next ya. Sorry, ada gangguan. Ya, kita masuk ke tentang 5S ini atau 5S atau 5R. 5S atau 5R ini kan bukan bersih-bersih. Kita langsung masuk ke seiri atau ringkas. Ini tapi konsepnya adalah kerapihan. Konsepnya mereka punya prinsip. Jadi membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Ini caranya ya, serta membuang yang tidak diperlukan. Nah, dalam penerapannya itu pertama di tempat kerja kalian atau tempat kerja sebuah karyawan gitu ya. Baiknya itu mereka melakukan
klasifikasi atas barang-barang yang harus ada di ruang kerja mereka gitu. Klasifikasi barang-barang yang senantiasa dipakai atau yang sering dipakai, mereka klasifikasi tidak tepat ya. Ada barang yang senantiasa dipakai, ada barang yang kadang-kadang dipakai, kemudian ada yang jarang sekali dipakai dan tidak diperlukan. Itu kalian maksudnya perusahaan karyawan-karyawan ini pada di ruang kerja mereka atau lingkungan kerja mereka diklasifikasi ini ya, klasifikasi ya. Nah, maksudnya apa nih? Satu, bisa menjaga keamanan dari atau kenyamanan ketika lo bekerja. Dua, jadi lo bisa menemukan barang-barang yang sering dipakai nih, jadi oh tahu tempatnya di mana nih gitu. Nah, ada selanjutnya nih di Seiton keteraturan atau rapih gitu. Jadi mereka tuh kan habis diklasifikasiin ada penyimpanan nih, ada ada penyimpanan gitu. Penyimpanannya di mana? Udah diklasifikasiin, masa nggak lo simpan? Maksudnya peletakannya secara konsisten di situ. Jadi ketika lo pengen cari, ya udah di situ aja. Pokoknya, oh ini ada di sebelah kanan, oh ini ada di pojok, ini ada di bawah rak, gitu. Jadi kecepatan dalam bekerja juga semakin meningkat. Pertama, simpan barang yang dengan teratur sehingga dapat segera diambil saat diperlukan. Jadi mudah ditemukan, mudah diambil, mudah dikembalikan. Jadi satu, berserakan, keteraturan, terus lo mudah nyarinya, mudah nemuinnya. Next, oke. Okay. Nah, lanjut di tadi ada seiton keteraturan tadi bebas. Next ada seisu kebersihan. Seisu ini konsepnya kebersihan. Nah, lihat kan sebelumnya resik ya. Seisu itu resik. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu resik itu lawan katanya satu kayak sampah di mana-mana. Jadi ini buang segala kotoran dan sampah, jadikan lingkungan kerja sebersih mungkin. Nah, ya, ada memungut, mengelap, menyapu, mencuci, menyetrika, menggosok. Biasanya kan kita juga diterapin di bengkel ya. Kalau kita awal mulai, kita dikasih maju, selesai terus kita bersihin ini, bersihin itu. Ya, kalau mau ngecat juga kalau kita setiap ada komplain. Lanjut, seiketsu ada kelestarian atau rawat ya, dirawat. Nah, jadi ini ciptakan kondisi lingkungan kerja yang bersih tanpa kotoran, kontrol pemeliharaan, kontrol kondisi kerja normal, dan transparansi kondisi kerja normal. Dan dari kedisiplinan atau rajin. Nah, dari semua ini, dari awal, dari yang tadi, dari langkah pertama sampai langkah keempat, dibahas di langkah kelima ini si kesu ya kan, setsuka atau rajin. Jadi harus rajin ngelakuin terus gitu, pokoknya dibiasain konsisten gitu, sehingga habis biasa habis biasa jadi budaya ya. Dan biasa kan hanya sudah mentaati peraturan yang ada. Next, sasaran penerapan 5S ya, sasaran tentu dan setiap akses itu kita bisa menunjukkan tempat kerja yang nyaman, ceria, kemudian melatih karyawan menetapkan disiplin kerja, memperbaiki tempat kerja dan melibatkan setiap karyawan positif di mata pelanggan yang tercermin dari kondisi tempat kerja. Next, dampaknya ya, dampaknya ada decrease nih atau meminimumkan atau mengurangi potensi terjadinya satu accident. Accident ini ya kalau tempat kerja lo kotor atau saat kemarin kan ada kejadian kemarin Pak Muslimin sempat bilang kalau jatuh mold itu gara-gara nggak resik atau nggak rapi gitu kan, kena kaki, bukan mold yang pecah, kakinya yang hilang. Kemudian ada breakdown, gangguan kerusakan, ada krisis, ada defect, cacat atau salah kerja.
Manusia yang bersemangat kerja, ya dong, tempat rapi, udah jadi semangat. Nggak enak melihatnya organisasi yang siap mengikuti perubahan sesuai arahan strategi pimpinan. Jadi lo udah disiplin sebetulnya. Kemudian, nah ini peran-peran karyawan dalam penerapan. Ini ada jabatan-jabatannya. Kalau dari jabatan paling atas top management, ada factory manager. Perannya ini menekankan dan mempromosikan 5S di perusahaan. Gitu dong. Menetapkan kebijakan 5S dan keterlibatan seluruh karyawan di dalam perusahaan. Kemudian ada upper and middle management manager menetapkan serta penerapan menyeluruh dari 5S, memastikan pencapaian penerapan 5S serta mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Supervisor membuat serta melakukan supervisi terhadap tim 5S dan pencapaiannya, memberikan pembinaan. Leader and operator mendeteksi dan menemukan ada dan menyelidiki masalah 5S, mengajukan saran dan menerapkan 5S. Nah, dari sini ke dari semua udah lengkap, udah kita lakuin 5R dan 5S ini penting banget gitu, nggak cuma slogan aja ya. Udah terbukti boy, gitu. Udah terbukti banget dari dia udah dilakukan, bahkan bukan hampir lagi semua perusahaan Jepang gitu ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di sana sendiri gitu, ada yang penanam modal doang, bahkan itu semua pakai 5R 5S, dikembangin juga karena dia tahu tercapainya 4 bidang sasaran pokok industri: efisiensi kerja, kualitas dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja yang bisa lebih mudah dipenuhi. Nah, ini juga FYI aja ya, cuma for your information aja. Jadi ini udah dijelasin sebenarnya dalam tembang-tembang Jawa atau dengan lagu ciptaan, bukan lagu ya dulu kan Wali Songo mendekatkan diri dengan lagu, ada musik yang ada seni, itu ada Sunan Kalijaga, mereka ada lagunya ilir. Jadi ketika sebelum sholat mereka harus merapikan diri gitu, ilir, pokoknya artinya ada situ salah satu jahit sebelum sore gitu, mumpung masih ada waktu gitu kan. Jadi kayak nunjukin apa ya, kerapihan, terus kan ada paksa panjat, walaupun licin panjat gitu. Disiplin dan enak, pertama-tama nggak bisa eksekusi, itu ada sebuah persiapan. Terus kemudian juga ada yang bro, ini bahwa ini wajib juga nih untuk menerapkan 5R dan 5S. Ini hanya bagi gue ini wajib juga nih dalam kehidupan sehari-hari, bukan soal perusahaan atau organisasi yang profit aja ya. Soalnya kan di kitab orang-orang muslim kan mereka ada surat Al-Asri gitu kan, dia ngomongin tentang kerugian. Nah, di surat Al-Asri ini ngomongin kerugian gitu. Sesungguhnya semua orang-orang dalam keadaan rugi, tapi ada yang enggak, yang bagaimana yang enggak. Nah, jadi ada orang yang enggak rugi, orang-orang beriman mengerjakan kebajikan, terus saling menasehati untuk kesabaran gitu. Jadi ngomongin kesabaran di sini kan nih ngomongin merugi ya. Jadi itu harus harus lakukan. Jadi itu saling ini apa namanya, teratur gitu loh. Jadi lo nggak bakalan rugi nih, lo bakalan mendapatkan keuntungan kalau lo sabar. Terus jadi masuk ke bagian rajin, ini sebagian kerajin. Nah, itu sekian dari gue. Thank you udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.